Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang persaudaraan dalam Islam ataupun yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Pada pembelajaran ini diharapkan siswa bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 10 sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf dan hadis yang terkait. Kemudian siswa bisa menghafal surat Al-Hujurat ayat 10 dengan fasih dan lancar. Kemudian siswa diharapkan bisa berperilaku sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai sebuah persatuan. Persatuan di sini pengertiannya yaitu adalah kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kamu semua kepada tali ataupun agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dari Nu'man bin Bashar, Nabi bersabda, perumpamaan kaum yang beriman yang saling mencintai, saling mengasihi dan saling membantu satu kepada yang lainnya bagaikan suatu tubuh yang apabila satu anggota menderita sakit maka seluruh tubuh merasakan sakitnya, tidak mau tidur dan juga demam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Persatuan dalam Islam, persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut dengan ukhuwah, yaitu persaudaraan. Secara umum disebut ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam, saudara manusia dan saudara seagama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kau terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian kita mengidentifikasi tajwid. Lafaz yang pertama yaitu ikhwatun faslihu. Hukum bacaan di sini yaitu ikhfa. Alasannya kenapa? Karena ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf fa. Kemudian yang kedua ada lafaz la'allakum turhamun. Hukum bacanya yaitu adalah izhar safawi. Alasannya kenapa? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian di sini ada asbabun nuzulnya. Anas radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay, maka Nabi Muhammad menemuinya dengan menunggangi keledai. Sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintas tanah yang tandus. Ketika Nabi SAW menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku demi Allah, bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seorang dari kaum Ansor di antara mereka, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah lebih baik daripada kamu. Maka seorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan dan sendal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu Rasulullah bersabda yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada macam-macam ukhuwah ataupun persaudaraan. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim. Kemudian yang kedua ada ukhuwah wathaniyah, yaitu persaudaraan sesama warga satu negara. Kemudian yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah atau basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Nabi Musa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun wa shabbaka asabi'ahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan, satu bagian memperkuat bagian lainnya, dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangannya tergabung.
Hadis riwayat Imam Bukhari. Agar ukhuwah kuat, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah ta'aruf, saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya penampilan fisik namun juga tentang ide, gagasan dan lain sebagainya. Yang kedua, tafahum, dengan saling mengenal antara sama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. Kemudian yang ketiga adalah ta'awun. Setelah saling memahami sudah terjalin, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Kemudian yang keempat yaitu takaful. Jika ketika sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari Mekah. Kemudian larangan mengolok-olok sebagai saudara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Kemudian apa yang membuat kerukunan tidak harmonis? Sumpah iblis dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Kemudian, kenapa kerukunan tidak harmonis? Alasannya pertama, pendirian tempat ibadah yang salah lokasi sering menciptakan ketidakharmonisan umat beragama yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Yang kedua, penyiaran agama yang tidak tepat, baik secara lisan melalui media cetak seperti brosur, pamflet, selebaran, maupun media elektronika serta media yang lain dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, lebih-lebih yang ditujukan kepada yang lain memeluk agama lain. Kemudian ada bantuan luar negeri penuh kepentingan. Bantuan luar negeri, baik yang berupa bantuan material, finansial, ataupun bantuan tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan yang ada, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kerukunan hidup umat beragama, baik internal umat beragama yang dibantu maupun antar umat beragama. Kemudian yang keempat adalah pernikahan beda agama. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, walaupun pada mulanya bersifat pribadi dan konflik antar keluarga, sering mengganggu keharmonisan dan mengganggu kerukunan hidup umat beragama, lebih-lebih apabila sampai kepada akibat hukum dari pernikahan tersebut atau terhadap harta benda pernikahan, warisan tersebut, dan sebagainya. Kemudian hikmah ukhuwah. Yang pertama, terciptanya persatuan dan kesatuan sehingga suasana kebersamaan tercermin tentram, damai, penuh kekeluargaan karena adanya saling membantu dan saling menghormati. Kedua, memperkukuh akidah dan keyakinan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Yang keempat, menjalin rasa kesetiakawanan sosial. Itulah penjelasan mengenai ukhuwah Islamiyah. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.